Bab 2574 Sarang Arus Dingin. Yang sebelumnya berjanji kepadanya bahwa selama dia bekerja sama, akan ada banyak keuntungan, dan keuntungan itu cukup untuk mengganti kerugiannya hari itu. Bagaimanapun, tujuan pihak lain sangat jelas. Dalam hal ini, tidak masalah jika Anda bekerja sama. Beberapa hari kemudian, Lu Ye berdiri di menara tinggi di kota dan melihat ke depan. Bidang penglihatan dipenuhi dengan petak besar cahaya berwarna-warni. Setiap sinar cahaya sangat besar dan tak berujung. Mereka seperti naga panjang, membentang ke kejauhan. Mereka terjerat satu sama lain dan memenuhi area yang sangat luas. Ini adalah arus dingin yang unik dari dunia bawah di padang salju. Lian berdiri di samping Lu Ye, nadanya lembut, tetapi ada ketakutan yang dalam di matanya. Dinginnya arus dingin ini tidak dapat dengan mudah disentuh bahkan oleh He Dao. Dikatakan bahwa pada awalnya, dataran bersalju penuh dengan bahaya seperti itu, jadi biksu biasa tidak dapat menginjakkan kaki di sana. Yuan Xi berkata dari samping, daerah ini juga merupakan salah satu dari sedikit tempat yang masih mempertahankan lingkungan asli padang salju. Target kita kali ini bersembunyi di dalam. Kelopak mata Lu Ye sedikit berkedut. Harus kukatakan bahwa tempat ini memang tempat yang sangat bagus untuk bersembunyi. Jika bersembunyi di sini, pada dasarnya tidak ada risiko dikejar seseorang, karena semua orang dapat melihat betapa berbahayanya tempat ini. Jika tidak perlu, kebanyakan orang akan datang ke sini. Jika berada di dekatnya, pasti akan mengambil jalan memutar. Itulah yang dikatakan intelijen. Yuan Xi mengangguk. Benar, Lu Ye tahu bahwa informasi Yuan Xi diperoleh dari kota Dudu. Selama kurun waktu yang begitu lama, kota ini telah membuat banyak prestasi dengan bantuan informasi ini, dan tidak pernah ada satu kesalahan pun. Benda ini terlihat seperti sarang lebah, kata Lu Ye sambil berpikir. Secara keseluruhan, tempat di mana arus dingin yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah berkumpul dan berpotongan memang seperti sarang lebah. Bagian dalamnya tidak sepenuhnya terisi oleh arus dingin. Selalu ada ruang kosong di posisi yang berpotongan itu, dan lorong-lorong bagian dalam pasti memanjang ke segala arah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah sarang lebah yang istimewa. Hati-hati saat masuk, jangan sampai terkontaminasi oleh arus dingin dunia bawah. Yuan Xi memperingatkan. Di tempat biasa di padang salju, begitu pikiran spiritual meninggalkan tubuh, ia akan terkikis oleh es dan dingin. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kekuatan arus dingin dunia bawah tak terhitung banyaknya lebih kuat daripada es dan dingin biasa. Mengerti, Lu Ye mengangguk, menjadi semakin penasaran bagaimana padang salju yang luas ini bisa hancur. Rumor mengatakan bahwa ada orang-orang kuat yang bersaing di sini, tetapi dia telah mengalami konfrontasi antara Bakyu dan Ming Yue Lun dari jauh. Memang benar bahwa seluruh keajaiban langit berbintang sedang kacau, tetapi pertempuran seperti itu tidak akan pernah menghancurkan padang salju. Namun, Bakyu sudah menjadi puncak kekuatan di dunia batin. Bahkan jika ada orang yang lebih kuat darinya dalam sejarah masa lalu, saya khawatir kekuatannya terbatas. Apakah benar-benar mungkin bagi manusia untuk menghancurkan padang salju? Dari kejauhan, sarang khusus tempat arus dingin Netherworld berkumpul sangat besar. Semakin dekat Anda, semakin Anda dapat merasakan kemegahannya. Sama seperti sebelumnya, kota Yuan Xi menggunakan teknik rahasia yang diberkati oleh Fata Morgana untuk menutupi dirinya sendiri, dan kota Ling Feng adalah yang pertama membuka jalan. Setelah memasuki sarang khusus ini, Lu Ye segera merasakan dingin yang datang dari segala arah. Dingin seperti itu tidak hanya mendinginkan tubuh fisik, tetapi juga mendinginkan jiwa, dan bahkan memengaruhi aliran darah dan kekuatan Tao di tubuhnya sendiri. Lu Ye sedikit mengaktifkan kekuatannya dan menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh untuk melihat Yuan Xi, apakah tempat ini akan memengaruhi kinerja kekuatannya. Yuan Xi mengangguk, siapapun yang datang akan mengalami pelemahan kekuatan Tao setidaknya 20 hingga 30%. Semakin ilusi latar belakangnya, semakin besar dampaknya. Memang akan melemah 20 hingga 30%, karena Lu Ye merasa bahwa kekuatan yang dapat ia kendalikan saat ini hanya sekitar 700, yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Ini hampir membawanya kembali ke keadaan saat ia berada di level ke-8 fusion. Namun, saat pikiran ini muncul di benaknya, ia tiba-tiba merasa bahwa pohon bakat itu bereaksi. Ketika ia melihat lebih dekat, ia melihat bahwa pohon bakat itu dipenuhi asap hitam, dan fenomena aneh itu terlihat jelas. Perasaan tidak menyenangkan karena melemah segera menghilang tanpa jejak. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ia tidak menyangka bahwa pohon bakat akan berperan pada saat ini. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa lingkungan khusus di sini melemahkan kekuatan para biksu dan disebabkan oleh erosi kekuatan eksternal, dan erosi ini disebabkan oleh erosi kekuatan eksternal. Para biksu tidak dapat menahannya. Dia memiliki pohon bakat untuk dibakar, jadi dia bisa tetap aman. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Yuan Xi, seberapa banyak Tuan telah melemah. Yuan Xi sangat kuat, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa latar belakangnya sangat solid, jadi dampaknya tidak akan terlalu serius. Kurang dari 20%. Yuan Xi dengan ringan mengepalkan tinjunya, dan kekuatan melonjak dari tinjunya yang kecil. Lu Ye menatap Siang Lian lagi, di mana tuan rumahnya. Lian tersenyum sedikit, hampir sama, tetapi jika kita benar-benar bertarung, lebih dari 20% dari kita He Dao akan melemah. Bagaimana kamu mengatakannya? Lu Ye bingung. Lian tersenyum tipis, kamu belum memasuki He Dao, jadi kamu mungkin tidak merasakannya dengan jelas. Di lingkungan khusus ini, aura Xing Yuan tidak seaktif di lingkungan normal. Lu Ye terkejut, dan segera merasakannya, dan menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Lian, aura Xing Yuan di tempat ini membuat orang merasa sangat lambat.
Orang-orang Fusion Dao lainnya mungkin tidak dapat mendeteksi perubahan halus ini, tetapi sebagai putra Xing Yuan, persepsi Lu Ye terhadap aura Xing Yuan tidak sebanding dengan orang-orang Fusion Dao lainnya. Sebenarnya, dia seharusnya sudah memperhatikan ini sejak lama, tetapi dia hanya memperhatikan kondisinya sendiri dan mengabaikannya. Ini membuatnya mengangkat alisnya. Tempat ini, tampaknya memiliki banyak ruang baginya untuk berkembang. Jika orang-orang Hedao datang ke sini, itu hanya jika kekuatan Tao mereka sendiri ditekan hingga 20 hingga 30%. Kuncinya adalah aura Xing Yuan tidak cukup aktif, yang berarti akan lebih sulit bagi orang-orang Hedao untuk meminjam kekuatan. Kekuatan Hedao terbagi menjadi dua bagian, satu adalah kekuatan yang dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri, dan yang lainnya adalah kekuatan eksternal yang dipinjam. Oleh karena itu, kekuatan mereka telah berkurang lebih dari 20% hingga 30%. Jika seorang Hedao dapat mengendalikan kekuatan Tao 500 dan dapat meminjam 500 secara normal, maka kekuatannya adalah kekuatan 1000 Tao. Namun di sini, ia hanya memiliki 400 kekuatan Dao yang dapat ia kendalikan, dan kekuatan eksternal yang dapat ia andalkan semakin berkurang. Oleh karena itu, seorang Hedao dengan kekuatan 1000 Dao mungkin hanya dapat mengerahkan 6 hingga 700 kekuatan Dao di sini. Kekuatan, tingkat pelemahan ini sangat mengerikan. Akibatnya, beberapa musuh yang lebih kuat darinya mungkin tidak dapat mengalahkannya di sini, yang tidak diragukan lagi akan membuatnya lebih mudah untuk membunuh musuh. Namun demikian, tetap tidak disarankan untuk tinggal di tempat hantu ini untuk waktu yang lama, karena konsumsi bahan bakar pohon bakat agak tinggi. Jika Anda tinggal untuk waktu yang lama, Lu Ye tidak tahu apakah bahan bakarnya cukup. Ia tidak dapat kehabisan untuk mengisinya kembali selama pertempuran. Pesan dari kota Dudu sangat terperinci. Pesan itu tidak hanya memberitahu kota Yuanxi bahwa ada musuh yang bersembunyi di sini, tetapi juga menandai beberapa lokasi, dan lokasi-lokasi ini persis di mana kota Hedao musuh mungkin bersembunyi. Oleh karena itu, kota Lingfeng, yang merupakan yang pertama, hanya perlu mencari sesuai peta dan mencari di lokasi-lokasi ini, dan mungkin untuk menemukan jejak kota Hedao. Sama seperti yang diamati Lu Ye di luar, bagian dalam sarang arus dingin ini memang terhubung ke segala arah. Ada banyak celah di antara arus dingin yang saling terkait dengan warna yang berbeda, yang membuat lingkungan internal menjadi sangat rumit. Yudi mengemudi dengan hati-hati, berusaha menjauh sejauh mungkin dari arus dingin itu, agar tidak menabraknya secara tidak sengaja. Di dalam sarang arus dingin ini juga terdapat banyak benua terapung yang pecah, banyak yang besar dan kecil. Semua orang mengira bahwa mencari musuh kali ini pasti akan memakan banyak waktu, dan mereka sudah siap secara mental untuk ini. Siapa yang mengira bahwa ketika mereka baru saja mencari lokasi pertama, kota Lingfeng akan menemukannya. Ketika berita itu sampai di kota Yuanxi, Yuanxi menjadi bersemangat dan berkata, kemenangan cepat. Dia tidak mau tinggal di tempat terkutuk ini lebih lama lagi. Dia hanya ingin segera menghadapi lawannya dan keluar secepat mungkin. Setelah memberi perintah, dia berlari keluar kota. Di belakangnya, Lu Ye, Lian dan Huan Qing mengikuti dari dekat. Karena Lu Ye telah memecahkan kutukan darah pada Huan Qing, dia akhirnya pulih setelah hampir setahun berkultivasi. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran belum lama ini. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Lian, pemilik menara Jinrui, dia lebih kuat dari rata-rata. Hedao, kekuatannya sendiri sebenarnya sangat bagus. Pemulihan Huan Qing berarti kota ini memiliki pasukan tempur Hedao lainnya. Ketika Yuan Shikeng mengambil tindakan, para Hedaomen terkemuka dari kota Lingfeng telah memimpin sejumlah besar Rongdao untuk bertempur, dan kerumunan itu dipenuhi dengan kekacauan dan momentum yang dahsyat. Di daratan terapung di depan, sebuah kota Hedao diparkir dengan tenang di sini. Dilihat dari skalanya saja, itu konsisten dengan informasi yang diberikan oleh kota Dudu. Itu adalah kota Hedao tingkat gurun. Lu Ye melirik kota tingkat gurun ini dari jauh dan sedikit mengernyit, karena intelijen mengatakan bahwa kota tingkat gurun ini baru saja mengalami perang, tetapi saat ini, tampaknya tidak ada jejak yang tersisa setelah perang. Banyak bangunan di kota itu hancur. Dalam kondisi sempurna, tetapi ini tidak berarti apa-apa. Saya pernah mengalami hal serupa sebelumnya, dan tidak sulit untuk memperbaiki bangunan di kota Hedao. Jadi pikiran ini berlalu begitu saja, dan Lu Ye tidak banyak memikirkannya. Saudara Dao, mereka datang. Di kota, dua sosok berdiri berdampingan, menatap musuh yang datang ke arah ini dengan momentum besar. Salah satu dari mereka memiliki hidung mancung dan mata cekung, dan ekspresi tegas di wajahnya. Hedao berbicara perlahan, dengan ekspresi agak gelisah di wajahnya. Dia hanya seorang penguasa kota tingkat terpencil, tetapi kali ini dia dipaksa untuk terlibat dalam suatu peristiwa besar, tetapi dia tidak dapat menahannya, yang membuatnya merasa cukup berat. Bertindak sesuai rencana. Di sampingnya, seorang pemuda tampan lainnya mengangguk perlahan. Seolah menyadari suasana hati penguasa kota tingkat terpencil di sebelahnya, dia menghiburnya, jangan gugup, rekan Tao Yingfei. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu bekerja sama. Setelah kejadian ini, semua pejuang di kota Hedao akan terpengaruh. Aku akan menanggung kerusakannya dengan sepenuh hati, dan bukan hanya itu, setelah insiden itu selesai, tuanku akan mengizinkanmu untuk bergantung padanya. Yingfei merasa getir. Untuk kota tingkat desolate seperti miliknya, ada banyak sekali kota lain di dunia ini. Jika kau benar-benar ingin melekatkan dirimu pada orang yang lebih kuat, pada dasarnya kau hanya dapat melekatkan dirimu pada tingkat kota Hedao tingkat abadi, yang masih sangat enggan. Namun saat ini, ada 1 dari 10 teratas yang melekat padanya. Kesempatan. Ini adalah hal baik yang tidak dapat dia minta dalam keadaan normal. Jika sebelumnya, dia akan sangat gembira. Lagi pula, selama dia bisa menjadi afiliasi dari salah 1 dari 10 teratas, dia tidak akan berani berkeliaran di dunia batin, dan tidak akan pernah ada provokasi sesuka hati.
Namun saat ini, dia tidak bisa bahagia, karena jika dia benar-benar menjadi pelengkap orang lain, dia akan menunggu untuk diselesaikan oleh Qiu Hou. Bab 2575 Tanggul 1000 mil dihancurkan oleh sarang semut. Oleh karena itu, hadiah awalnya tidak ada nilainya baginya. Ying Fei tidak mengatakan sepatah kata pun, dan pemuda itu hanya tersenyum tipis, tidak peduli, dan berkata dengan tenang, rekan Taois, sudah waktunya bagimu untuk memimpin pasukan untuk menyerang, tetapi aku menyarankanmu untuk membawa 2 orang pembantu, jika tidak, kamu akan kalah telak. Ying Fei menghela napas. Jika ada orang lain yang berbicara kepadanya seperti ini, dia hanya akan merasa bahwa dia mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi identitas pemuda di depannya itu luar biasa, dan musuh yang harus dia hadapi kali ini juga tidak biasa, jadi dia mengikutinya. Tiba-tiba, di bawah kepemimpinannya, sekelompok prajurit He Dao keluar dari kota untuk menghadapi musuh yang menyerbu. Ying Fei memimpin 2 bawahannya, He Dao, tanpa melihat siapapun, dan langsung menuju Yuan Xi. 3 anggota He Dao lainnya bergabung untuk melawan Zhao Lingfeng, dan 2 lagi bergabung untuk membunuh Xiang Lian. Yang tersisa dengan cepat saling menangkap dan bertarung satu sama lain, bertarung menjadi bola. Adegan itu sangat panas untuk sementara waktu. Di bawah arus dingin yang melonjak, aura bintang-bintang di sekitarnya kacau dan kekuatan Tao mendidih. Lu Ye telah memadatkan klon pohon bakatnya seperti sebelumnya, bercampur dengan kubu ronda miliknya sendiri, dan menyerbu ke dalam formasi musuh. Dewa itu berdiri diam di samping, siap melangkah maju dan menyerang kapan saja. Tetapi begitu ada konfrontasi di sini, dia mengerutkan kening, ada sesuatu yang tampak tidak beres. Dalam pertempuran antara kota-kota He Dao, penguasa kota yang kuat pada dasarnya membutuhkan He Dao yang juga merupakan penguasa kota untuk menghadapinya. Ini normal. Jadi tidak ada masalah bagi penguasa kota He Dao di sisi yang berlawanan untuk langsung mendekati Yuan Xi. Masalahnya adalah orang ini benar-benar membawa 2 pembantu. Seolah-olah dia tahu bahwa dia bukan tandingan Yuan Xi. Dan di pihak Zhao Lingfeng, ketiga He Dao bekerja sama untuk bertarung. Meskipun Zhao Lingfeng adalah penguasa kota tingkat terpencil dengan kekuatan yang kuat, dia masih sedikit tegang saat ini. Lalu ada Lian, 1 lawan 2. Dalam adegan ini, seolah-olah musuh sudah melihat siapa yang kuat di pihak mereka sendiri dan telah membuat persiapan terlebih dahulu untuk menghadapinya. Ada hal lain yang membuat Lu Ye semakin khawatir. Itu adalah jumlah He Dao yang dimiliki pihak lain, yang agak terlalu banyak. Hanya 3 Yuan Xi, ada 6 He Dao yang harus dihadapi. Untuk semua He Dao yang tersisa di pihak kita, musuh memiliki tenaga untuk menghadapinya, dan mereka masing-masing menangkap dan membunuh mereka. Sekilas ini, saya melihat ada lebih dari selusin orang He Dao di kota tingkat gurun belaka. Ini jelas tidak normal. Lu Ye merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia bisa mendeteksi anomali yang begitu jelas, dan tentu saja Yuan Xi dan Lian juga bisa mendeteksinya. Yuan Xi, khususnya, bisa merasakan dengan tajam bahwa bahkan di tengah pertempuran, ada tatapan samar di kota He Dao musuh. Menatap dirinya sendiri, tatapan halus itu benar-benar membuatnya merasakan sedikit ancaman. Tidak jauh dari sana, Lu Ye merenung sejenak, lalu menghindar dan bergegas menuju Lian. Di masa lalu, dia jarang campur tangan secara langsung dalam pertempuran antara He Dao. Dia pada dasarnya menemukan kesempatan yang tepat untuk melangkah maju dan memberikan pukulan terakhir kepada musuh, sehingga dia bisa menyelesaikan kerusakan dengan lebih efisien dan memanen koin Xingyuan. Tetapi situasinya tidak sekarang, dan tentu saja dia tidak sebaik sebelumnya. Tubuhnya bergerak cepat dan mendekat dengan cepat. Lian segera menyadarinya. Setelah hening sejenak, dia menyapu pohon guntur di tangannya, menyebabkan guntur liar menyebar ke segala arah. Kedua lawannya melihat ini dan memaksa mereka untuk mundur. Tanpa diduga, Lian telah memanfaatkan situasi dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Pria lainnya hendak bergerak untuk membantu ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh datang dari samping. Dia meraung marah, energi dan darahnya bercampur dengan kekuatan Dao melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia berbalik dan menyerang dengan pukulan. Pukulan keras itu mengganggu keempat ekstrim, tetapi diblokir oleh pisau hitam panjang. Ketika dia mengangkat matanya, wajah tampan dan muda terlihat. Siapa ini? Dia mengerutkan kening. Dari saluran tertentu, mereka sudah mengetahui kekuatan keseluruhan kota Yuan Xi dan kota Lingfeng sebelumnya, termasuk semua kekuatan gabungan dari kedua kota, sehingga mereka dapat menangani konfrontasi ini dengan sangat sempurna. Setiap orang di kota Yuan Xi dan kota Lingfeng, He Dao dan yang lainnya memiliki tenaga untuk mencegat dan menjerat mereka. Dalam rencana, Anda hanya perlu berjuang sebentar dan menghabiskan kekuatan musuh sebelum Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Tapi apa yang terjadi dengan kemunculan tiba-tiba seorang kultivator militer yang kuat? Dan dia masih sangat muda. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak merasakan jejak meminjam kekuatan dari pihak lain, dan untuk sesaat dia tidak dapat mengetahui apakah pihak lain sejalan dengan Tao. Harus kuakui bahwa lawannya sangat kuat. Dilihat dari kekuatan yang dipancarkan dari pedang panjang itu, hampir sama dengan kekuatanku saat ini. Musuh. Banyak pikiran terlintas di benaknya, dan tiba-tiba ada rasa sakit di ujung tinjunya. Ekspresinya berubah, dan dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa kekuatan perlindungannya telah hancur. Dia jelas telah memblokirnya tadi, dan kekuatan lawan tidak menunjukkan tanda-tanda meningkat. Dia tidak berani melanjutkan jalan buntu itu, jadi dia menarik diri dan mundur. Lu Ye sedang menunggu saat ini. Hampir pada saat yang sama ketika dia mundur, He Shou menabraknya, dan pisau panjang di tangannya berubah menjadi air terjun pisau dan menutupi lawannya. Sejak dia dipromosikan ke tingkat ke-9 Fusion Dao, meskipun dia telah mengalami beberapa pertempuran, dia tidak pernah memiliki konfrontasi langsung seperti itu dengan He Dao. Dia biasanya hanya melakukan pekerjaan terakhir.
Ini adalah tabrakan langsung pertamanya dengan lawan setelah berintegrasi ke tingkat ke-9 Dao. Efek amplifikasi yang dibawa oleh Nine Levels Divine Age ke pedang Panshan melampaui harapan, sama seperti ketika dia mencoba pedang itu pada Fu Wei lebih dari setengah tahun yang lalu, meskipun dia menggunakan kekuatan yang sama dengan Fu Wei pada waktu itu, bahkan jika Fu Wei memblokir pukulannya. Tetapi perlindungan itu masih rusak dalam jalan buntu berikutnya. Ini bukan karena Lu Ye lebih kuat dari musuh, tetapi karena pedang Panshan sekarang terlalu tajam. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, He Dao di depannya hampir sama dengan dirinya sekarang. Ini adalah hasil dari lawan yang melemah di sini. Jika lawan berada di puncaknya, kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada Lu Ye. Setelah konfrontasi dan tabrakan terus-menerus, He Dao ini menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena dalam konfrontasi seperti itu, kekuatan perlindungannya penuh dengan lubang. Meskipun dia dapat terus-menerus menggunakan kekuatannya untuk memperbaikinya, jika ada kekurangan atau kesalahan dan dia tidak dapat memperbaikinya tepat waktu, dia pasti akan mendapat masalah. Dengan sebuah pikiran, dia tidak lagi berani membiarkan bilah pedang Lu Ye menyentuh tubuhnya dan mengangkat lengannya untuk mengayunkannya dengan liar. Lu Ye berkedip, dan pedang Panshan langsung menuju lengannya. Musuh ini seharusnya seorang praktisi fisik, jadi senjata taunya terdiri dari 2 potong pelindung lengan. Meskipun tidak setajam pedang. Tetapi mereka dapat menyerang dan bertahan, dan banyak biksu dengan latar belakang pelatihan fisik menyukai prajurit Tao jenis ini. Tiba-tiba, para prajurit Tao bertabrakan, api meledak, dan kedua sosok itu terjerat dan bergerak satu sama lain, bergerak seperti guntur. Tiba-tiba, terdengar teriakan terus-menerus dari samping. Sang kultivator tubuh tiba-tiba terkejut karena ia mengenali bahwa suara itu adalah suara rekannya. Dilihat dari getaran suaranya, rekannya tampaknya tengah mengalami siksaan yang tak tertahankan saat ini. Ia tidak berani terganggu, tetapi ia masih melihat sekilas sepotong petir besar dari sudut penglihatannya, menyelimuti sosok rekannya. Awalnya, mereka berdua bertarung melawan Lian sebagai 2 lawan 1, dan pada dasarnya tidak ada risiko besar. Namun dengan partisipasi kuat Lu Ye, mereka berdua hancur, dan mereka hanya bisa menghadapinya secara individu. Menurut informasi, wanita ini adalah pemilik menara Jin Rui dan sangat kuat. Ketika dia dan rekan-rekannya bertarung bersama sebelumnya, dia merasa bahwa pihak lain cukup kuat, tetapi mampu mengalahkan rekan-rekannya dalam waktu yang singkat masih membuatnya terkejut. Untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa kesenjangan kekuatan antara He Dao bisa begitu besar. Para rekan belum mati, tetapi di bawah erosi petir, vitalitas mereka menurun dengan cepat. Dan begitu Master Menara Jin Rui telah melenyapkan rekan-rekannya, dia pasti akan menyerang di pihaknya. Agak sulit baginya untuk menghadapi para pembudidaya militer, dan dengan tambahan Master Menara Jin Rui, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Begitu dia teralihkan, pedang terang melintas di bidang penglihatannya. Dia tiba-tiba terkejut dan mengangkat lengannya untuk memblokirnya lagi. Kekuatan Tao melonjak, dan baju besi lengannya secara akurat memblokir bilah tajam itu, tetapi pada saat berikutnya, baju besi lengan yang diandalkannya untuk bergabung dengan Tao langsung terpotong dan terbang keluar menjadi 2 bagian. Kekuatan Tao yang melonjak di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Meskipun baju besi lengannya berpasangan, itu adalah senjata Tao-nya. Jika salah satunya rusak, itu akan sangat memengaruhi kinerja kekuatannya. Ketika ekspresinya berubah drastis, pergelangan tangannya terasa sakit dan tangannya yang terputus terbang keluar. Bagaimana mungkin? Dia hendak mundur dengan tergesa-gesa, tetapi bilah-bilah itu telah memotong lehernya. Dengan kekuatannya yang sangat rusak, kekuatan perlindungannya tidak dapat menghentikan bilah tajam itu, seperti memotong tahu, bilah itu mengiris lehernya. Di medan perang, 2 aura He Dao dimusnahkan hampir pada saat yang bersamaan. Salah satunya adalah lawan Lu Ye, dan yang lainnya adalah lawan Lian. Lian berada di atas angin dengan 1 musuh dan 2 musuh. Setelah mendapatkan bantuan Lu Ye, musuh itu tidak sebanding dengannya dalam situasi 1 lawan 1. Dia tewas di tempat hanya dalam beberapa saat. Setelah membunuh kultivator tubuh di sini, mata Lu Ye berbinar, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambilnya, dan mengantongi 4 koin Xingyuan. Meskipun He Dao ini telah bertarung dengan Lian beberapa saat sebelumnya, karena mereka berdua melawan 1, pada dasarnya tidak ada kerusakan. Dapat dikatakan bahwa Lu Ye menyelesaikannya seorang diri. Dibandingkan dengan serangan terakhirnya yang sederhana, panennya memang jauh lebih kaya, dan tidak membutuhkan banyak waktu juga. Yao Yao dan Lian saling berpandangan. Mereka berdua melihat apa yang dipikirkan satu sama lain. Tanpa ragu, mereka berpisah menjadi 2 sisi dan bergegas menuju medan perang lainnya. Arah yang dituju Lian adalah tempat Yuan Xi berada. Begitu kedua pria ini bergabung, ketiga lawan Yuan Xi tidak akan pernah menjadi lawan mereka. Lu Ye bergegas menuju Huan Qing. Alasan mengapa dia memilih sisi ini bukan karena Huan Qing adalah salah satu darinya, tetapi hanya karena Huan Qing adalah yang paling dekat dengannya. Di kota datar yang terpencil itu, pemuda tampan dari Fengshen menatap sosok Lu Ye dengan ekspresi penuh keraguan. Mengenai situasi di kota Yuanxi, dia telah membuat pengaturan yang lengkap, dan dia juga telah mempertimbangkan kekuatan tempur He Dao kota Lingfeng. Dapat dikatakan bahwa pengaturan ini sangat mudah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang kultivator militer yang aneh akan tiba-tiba muncul dan dapat membunuh salah satu sekutunya dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan rencananya menjadi salah. Di medan perang berskala ini, dalam banyak kasus, memiliki 1 atau 2 He Dao di kedua sisi tidak akan banyak berpengaruh, karena jika kesenjangan kekuatan antara He Dao tidak besar, tidak mudah untuk membedakan antara hidup dan mati. Saya hanya takut pada seseorang yang dapat dengan cepat membedakan antara hidup dan mati, karena begitu perbedaannya dibuat, akan ada kesalahan dalam pengaturannya. Itu hanya kesalahan kecil saat ini, tetapi jika tidak segera diperbaiki, kesalahan kecil ini pasti akan berubah menjadi variabel besar.
Inilah kebenaran bahwa tanggul sepanjang 1000 mil dihancurkan oleh sarang semut. Kurung buka kurung tutup. Cek 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 cek. Harap rakan Daois sekalian bersabar ya, menunggu episode seterusnya memang menyebalkan. Hahaha.